Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang lagi kepadamu, mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang senantiasa ada kepada setiap kami umat kepunyaan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pengurapan daripada Tuhan, supaya firman-Mu ini hidup dan tergenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan hari ini, teguh berpegang pada Injil Kristus. Di dalam bacaan Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ayat 6-7a, Paulus berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil." Dari kata-kata ini tergambar jelas betapa hati Paulus sedang kecewa. Ya, ia memang sangat kecewa, sedih, dan mungkin juga marah. Mengapa demikian? Oleh karena sebagian besar jemaat Galatia yang pernah dilayaninya tidak lagi setia kepada apa yang diajarkannya. Iman orang Galatia menjadi goyah karena masuknya ajaran lain. Bahkan mereka mudah dihasut sehingga berbalik menentang Paulus. Mereka meragukan Paulus dan Injil yang diberitakannya. Paulus tahu memang itu akibat ulah pengajar-pengajar sesat yang datang mempengaruhi jemaat Galatia. Itulah sebabnya ia berkata dalam ayat 7b, "Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Terhadap pengajar-pengajar sesat itu, Paulus dengan keras berkata, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kuterima, terkutuklah dia. Paulus sangat menyayangkan sikap orang-orang Galatia itu. Karena itu, ia berbicara dengan amat kerasnya untuk memperingatkan jemaat bahwa menolak Injil yang pernah diberitakannya berarti menolak Kristus. Paulus juga merasa betapa sangat membahayakan jika pengajar-pengajar sesat itu terus dibiarkan mempengaruhi jemaat. Karena itu, ia dengan tandas memberitahukan bahwa siapapun yang mengajarkan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah disampaikan berarti mengaburkan Kristus. Ini adalah penyangkalan akan Kristus dan merupakan perbuatan terkutuk. Kenapa orang-orang Galatia ini begitu mudah diombang-ambingkan pengajaran baru?
karena mereka tidak teguh pada Injil yang disampaikan Paulus. Akibatnya, mereka tidak dapat bersikap kritis. Mereka menerima saja apa yang baru tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, gejala-gejala seperti ini ada juga dalam kehidupan jemaat sekarang ini. Kita mudah termakan isu dan ajaran-ajaran baru hanya karena lebih menarik menurut kita, lalu kita pun ikut dengan mereka. Kita mudah goyah karena menganggap segala sesuatu yang baru itu benar. Belum tentu kita harus menjadi orang Kristen yang kritis. Coba lihat betapa banyak orang Kristen mempersalahkan gerejanya sendiri hanya karena ia melihat sesuatu yang menarik dari tempat lain. Sampai-sampai ada yang meninggalkan gerejanya sendiri karena saking terpikatnya dengan suasana baru yang ia alami di tempat yang lain itu. Jangan gampang terpengaruh. Memang kita perlu pembaharuan, tetapi jangan gampang terbawa arus hanya karena daya tarik tertentu saja, hanya karena kita sukai dan cocok dengan selera kita. Ingat, makanan yang kita rasa enak tidak otomatis baik untuk kesehatan kita. Apa yang indah oleh mata kita belum tentu juga baik untuk tubuh kita. Yang indah, enak, dan menarik seringkali justru menghancurkan dan bahkan menipu kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita camkan, bergereja bukan soal memenuhi selera pribadi, melainkan soal apakah kita benar-benar hidup bagi Kristus atau tidak. Inilah yang Paulus gumuli dalam hidupnya. Karena itu ia berkata, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Hidup menurut Injil yang benar adalah hidup menurut kesukaan Allah dan bukan menurut kesukaan kita. Kalau kecenderungan kekristenan kita lebih pada apa yang kita sukai, maka waspadalah, kita sedang melenceng dari Injil itu sendiri. Kita harus mengembalikan diri kita pada Injil yang sebenarnya. Injil yang sebenarnya adalah Injil yang mencerminkan pelayanan Kristus yang mau mengorbankan dirinya bagi orang lain. Jika kita teguh pada Injil seperti ini, maka kita pun akan hidup sebagai pribadi yang mau mengorbankan diri bagi sesama, bukan malah sebaliknya mengorbankan sesama bagi diri kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu terus-menerus termeterai dalam setiap kehidupan kami, orang-orang kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.